Dalam diamnya, ia bertanya-tanya, bisakah? Haruskah? Benarkah? Tidak hanya asing dengan sekitarnya, dia juga asing dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana? Terlalu banyak persimpangan di depannya. Jadi yang mana? Hanya suara burung yang kau dengar, dan tak pernah kau lihat burung itu. Tapi tahu, burung itu ada di sana. Hanya dentil angin yang kau rasa, dan tak pernah kau lihat angin itu. Tapi tahu, angin itu di sekitarmu. Hanya doaku yang bergetar malam ini, dan tak pernah kau lihat siapa aku. Tapi percaya, aku ada dalammu. Jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam gaib kerajaan ini, kau tak akan tinggalkan sendiri. Ada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik kerajaan ini, kau tetap akan kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianmu pun tak dikenal lagi. Namun, di saat telur kerajaan ini, kau tak lebih-lebihnya mencari.
5, 4, 3, 2, 1. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. DJ Snake. Careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. And now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie wants, yeah, my talkie gets on. Dáleme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, high flows. 5, 4, 3, 2, 1. 악당무리의 뜨거운 피가 돌아온 몸에 번져 소문난 분들의 모임에 쏟아지는 눈빛은 freezing cold I know you're the forever 해보는 태도 난 여전히 하나를 내뱉지 퇴퇴퇴 소리꾼 소리꾼 퇴퇴퇴 소리꾼 Man, I'm not sorry, I'm dirty. 바람과 함께 등장한 불. Man, I'm not sorry, I'm dirty. Keep on talking, we don't play by the rules. 그래 다 들었어, 소리. 이거저거 귀찮아서 도리도리. 5, 4, 3, 2, 1. What's wrong? 흘리듯이 난 너를 자극해. Watch out, 설렌 듯이 네 폭풍함이 터질 듯해. 내 맘대로 play it, 거침없이 shake it. You know, 넌 내게 달려있단 것만 알아둬. 이미 넌 나를 봤어, 알 수가 없어. 떨리는 눈빛, 티나는 몸짓, baby. 터뜨리고 싶은 너. 설렘이 막기 전에 I wanna make it pop, pop, pop. You want it, pop, pop, pop. 터지길 원해. 가슴이 뛰는 이 느낌 I wanna make it pop, pop, pop. You want it, pop, pop, pop. 날 갖기 원해. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. 너무 잘 보여 아무리 숨겨도 5, 4, 3, 2, 1. Who's that sexy thing I see over there? That's me, standing in the mirror. What's that icy thing hanging around my neck? That's gold, show me some respect. Oh, I thank God every day that I woke up feeling this way. And I can't help loving myself, and I don't need nobody else. Nuh-uh. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I walk in like a timepiece. 내가 너를 좋아
좋아해도 nobody knows 다른 여잘 봐도 nobody's like you 용기가 없어서 I'm sorry 더 눈껏 비웃어 그래 나는 널 사랑하는 찌질이 그래 나는 머저리 난 너한테는 거머리 겉절이 이 세상 너 하나면 돼 Baby I'm only yours I'm only yours oh no 난 결국에 날 사랑 앞에선 내 찌질이 나는 뭐랄까 아직도 많이 좋아할 것 같아 Hai semuanya, kenalin aku Firda dari Psikologi Angkatan 2020 yang di sini bakal nemenin kalian semua untuk ngobrol bareng teman-teman Hyperdynamic. Nah, sekarang kita udah bareng sama teman-teman psikosomatik nih, yaitu Mbak Amanda dan juga Mbak Raihana. Silakan kenalan. Halo semua, sebelumnya perkenalkan aku Raihana dari Psikologi Angkatan 2020. Dan halo semua, kenalin aku Manda dari Psikologi 2021. Oke, salam kenal Mbak yang cantik. Nah, di sini aku bakal tanya-tanya nih seputar psikosomatik kepada Mbak Amanda dan juga Mbak Raihana. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari psikosomatik psikologi UNS? Oke, sebelumnya izin menjawab ya teman-teman untuk yang menarik. Yang pasti, yang pertama, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan dalam umumnya tarian itu gerakannya itu gemulai atau lemas atau lentik gitu ya. Nah, beda banget dengan saman di mana dia itu gerakannya sangat terpaku pada ketukan gitu. Jadi dia gerakannya lebih ke energik, terus manly dan lain sebagainya. Jadi tentu banyak banget yang akan menarik dari saman ini sendiri karena tentu dari saman ini akan mempunyai sisinya sendiri dibandingkan dengan tarian-tarian yang lainnya. Gitu teman-teman. Wow, berarti lebih banyak ketukan-ketukan yang emang harus dipelajari ya ketika belajar tari saman ini gitu. Oke, lanjut. Gimana sih kalau misal kita mau join psikosomatik tapi kita belum tahu nih caranya menarikan tari saman tuh? Boleh dijawab, Mbak Amanda? Boleh banget. Jadi aku izin jawab ya. Kalau misalnya teman-teman takut nih untuk join psikosomatik itu jangan ragu gitu ya, karena kalau misalnya langsung join itu nggak mungkin dong kita tiba-tiba langsung tampil tanpa adanya latihan. Jadi kita pastinya bakal latihan dasar-dasarnya sejak awal bersama-sama gitu. Oke, berarti kita bakal belajar bareng ya di psikosomatik ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin masih takut nih karena wah aku belum bisa tari saman, aku malu, itu tenang aja karena di sini kita bakal belajar bareng Mbak dan juga pelatih ya dari psikosomatik gitu. Nah, kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan oleh psikosomatik apa sih? Kalau untuk rencana sih yang pasti yang pertama latihan offline ya teman-teman, dimana kita tahu kalau saman itu bukan tarian personal atau tarian individual tapi adalah tarian kelompok. Jadi sangat amat gak mungkin kalau misalkan kita masih online atau Zoom bareng-bareng terus kita latihan sendiri-sendiri. Kayak yang udah aku bilang tadi, kalau misalkan saman itu tergantung dengan ketukan, padahal kalau Zoom itu sangat tergantung dengan sinyal, pasti ketukan itu akan berbeda-beda. Jadi emang sangat penting untuk dilakukan latihan secara offline. Nah, untuk rencana pertama sih seperti itu, Mbak. Kemudian yang kedua, karena akan ada event di mana mungkin akan ada salah satunya itu cabang perlombaan tarian tradisional yang mungkin akan dibahas nanti ya teman-teman. Nah, itu akan menjadi salah satu rencana kedepannya juga. Jadi saman ini nggak cuma hanya bentuk latihan aja, tapi kita juga akan ada target kedepannya yang bakal kita capai bareng-bareng gitu teman-teman. Oke, mantap banget. Berarti gak cuma latihan-latihan doang ya, tapi kita juga bakal ikut kompetisi-kompetisi nih yang bakal ngasih kalian pengalaman baru tentunya. Betul, betul. Oke, nah karena udah nyinggung kompetisi nih, aku pengen tahu dong pencapaian apa aja sih yang udah diraih sama psikosomatik sampai saat ini. Oke, jadi mungkin karena lagi pandemi ya,
pencapaian terbaru nih dari psikosomatik itu dari tahun 2019 kemarin. Jadi kemarin kita sempat jadi juara 1 di tari tradisional di Olympus 2019. Wah, keren banget gak sih jadi champion di Olympus tahun 2019. Nah, apakah kemungkinan di tahun 2022 ini bakal nyoba Olympus juga nih psikosomatik? Tentu dong, selama ada kesempatan ya akan kita usahakan bareng-bareng ya teman-teman, karena kemajuan psikosomatik gak cuma dari 1 atau 2 orang aja, tapi kita semua gitu. Oke, keren banget. Ditunggu ya psikosomatik di Olympus tahun 2022 ini. Nah, ngomongin pengalaman tadi nih, selain pengalaman, kira-kira benefit apa aja sih yang bisa kita dapetin kalau misal kita join psikosomatik? Oke, untuk benefitnya itu banyak banget teman-teman. Yang pertama, karena kita balik lagi, karena kita bukan tarian personal, jadi kita akan latihan bareng-bareng, di mana di situ kita bakal banyak dapat teman baru, terus habis itu kita bakal kenalan dengan banyak orang, terus kita juga bakal banyak join kompetisi, di mana kita akan lebih tahu banyak hal, kemudian kita juga akan lebih melatih fokus, di mana tarian saman itu sangat tergantung dengan fokus, dan peningkatan keenergikan diri, di mana tarian saman itu sangat membutuhkan diri yang energik seperti itu. Oke, nah disebutin sama Mbak Rahana tadi banyak latihan, banyak butuh fokus ya. Nah itu kira-kira bakal capek nggak sih kalau misal kita berkegiatan bareng psikosomatik? Kalau capek itu pasti ada ya. Kalau misalnya kita latihan capek itu pasti ada. Tapi kalau misalnya teman-teman menjalani psikosomatik ini dengan semangat, terus menyalurkan passionnya, pastinya rasa capek itu nggak bakal lebih tinggi dari rasa semangat teman-teman semua. Oke, berarti kalau misal kita menjalannya dengan happy bareng-bareng sama teman-teman psikosomatik, tentunya capeknya bakal hilang gitu ya Mbak ya? Benar banget. Oke, nah kalau misal di psikosomatik itu kan gerakannya energik ya, kayak misal mukul-mukul gitu. Nah kira-kira apa sakit gak sih kalau misal mukul-mukul kayak gitu? Kalau ditanya sakit untuk yang awalan, mungkin untuk teman-teman yang baru pertama itu pasti ya lumayan lah ya, pasti ada sakitnya, ada pegel-pegelnya, itu biasa. Bahkan teman-teman kalau misalkan mau latihan tarian yang biasa, yang gerakannya gemulai pun pasti bakal ada rasa pegel-pegelnya, dimana emang itu proses adaptasi diri aja teman-teman. Jadi jangan takut untuk capek ya, karena itu prosesnya gitu. Oke, berarti balik lagi ke proses ya gitu. Oke, mungkin sebelum menutup ini, apakah dari Mbak Apa dan juga Mbak Rahana ini ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman semuanya sebagai closing statement? Oke, jadi untuk teman-teman 2022 jangan takut untuk join psikosomatik, karena pastinya banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin nih dengan join psikosomatik. Dan untuk tambahannya, untuk teman-teman 2022, kenapa kalian jangan sampai melewatkan psikosomatik? Karena kedepannya bakal banyak hal yang akan kita capai bersama-sama, yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan jadikan teman-teman bakal untuk kedepannya. Begitu, terima kasih Mbak. Oke, mantap banget. Ditunggu ya sebenarnya teman-teman angkatan 2022 untuk join bareng psikosomatik bersama Mbak Cantik ini. Kemanakah langkah ini harus tertuju? Berlari maju? Atau dia menunggu dengan semua hal yang tak menentu? Semua nyata adanya, tetapi tak satu pun mendapat maknanya. I wouldn't wanna be anybody else. Hey, you made me insecure, told me I wasn't good enough. But who you are to judge when you're a diamond in the rough? I'm sure you got something you like to change about yourself. But when it comes to me, wouldn't wanna be anybody else. I'm just here for you.
Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says? It's such a funny thing, how nothing funny means you. You'll tell them what you mean, but they keep putting out the truth. It's like a work of art that never gets to see the light. Keep you beneath the stars, won't let you touch the sky. I'm not a beauty queen, I'm just beautiful. You've got every right to a beautiful life. Come on, who says you're not perfect? Who says you're not perfect? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not star potential? Who says you're not presidential? Who says you can be in movies? Listen to me, listen to me. Who says you don't pass the test? Who says you can be the best? Who say? Did you tell me who said that? Yeah. Who says you're not perfect? Who says you're not perfect? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not perfect? Who says you're not good enough? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says? Sekarang balik lagi ke aku, dan di sini aku udah ditemenin sama perwakilan dari Hyperdynamic Esport nih, yaitu Mas Dimas. Silakan kenalan dulu Mas Dimas. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Dimas dari angkatan 2020 dan di sini sebagai perwakilan dari Esport Hyperdynamic. Oke, salam kenal Mas Dimas. Nah, aku pengen tanya-tanya ini seputar Hyperdynamic Esport gitu. Nah, kira-kira kegiatan Hyperdynamic Esport itu seperti apa ya? Buat Hyperdynamic ini sebenarnya terbilang baru ya, karena baru di angkatan 19, dan tujuan dari Hyperdynamic ini dibuat yaitu buat mewadahi mahasiswa psikologi UNS yang memiliki minat, terutama di minat pada game Mobile Legends. Nah, dengan mengumpulkan orang-orang yang sehobi, diharapkan nantinya dari Hyperdynamic ini bisa melakukan kegiatan lebih dari sekedar mabar setiap minggunya. Mungkin bisa dengan mempelajari taktik baru ataupun ikut kompetisi atau turnamen lainnya. Oke, mantap banget. Berarti untuk mengumpulkan ya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki passion di terutama Mobile Legends gitu. Oke, mantap. Nah, kira-kira apa aja sih positif dan negatifnya Hyperdynamic Esport ini? Oke, kalau dari positifnya kita itu bisa mabar ya sama teman-teman yang lain, bisa kenalan juga sama teman-teman baru dimanapun dan kapanpun. Nah, selagi bisa itu. Lalu itu bisa ikut juga turnamen-turnamen yang ada secara online ataupun offline, dan juga dari segi lainnya juga. Nah, kalau beruntung juga bisa berprestasi, itu menyumbangkan piala buat di psikologi ini. Nah, namun kadang itu ada negatifnya ya, sampai terkadang itu kita main sampai overtime dan gak ngeliat waktu, makanya dibilang negatifnya itu aja sih. Oke, mantap. Ketimbang negatifnya berarti positifnya lebih banyak ya Mas Dimas ya sejauh ini. Oke, keren. Nah, apakah mengikuti Hyperdynamic ini harus memiliki pengalaman atau keahlian tertentu yang sesuai dengan Hyperdynamic tersebut? Kalau dari pengalaman nggak usah, yang penting dari niat aja mau ikut dan mau belajar. Oke, berarti niat aja sebenarnya udah cukup ya untuk join Hyperdynamic ini. Nah, ini Hyperdynamic Esport ya Mas Dimas ya, apakah ada pertemuan rutin setiap minggu atau mungkin berapa hari begitu, dan kira-kira pertemuannya berapa kali sih?
Kalau pertemuan rutin biasanya seminggu sekali itu udah ada jadwalnya. Namun karena kita sekarang udah mulai offline ya, mungkin nanti bakal di fleksibel lagi ngikutin yang lain juga. Namun yang pasti ada salah satu di hari seminggu itu kita mabar bareng. Oke, berarti minimal 1 minggu sekali ya bakal ada kegiatan mabar begitu. Nah, lanjut ya Mas Dimas, apakah akan ada perbedaan kegiatan Hyperdynamic Esport ini ketika kegiatan online kemarin dengan hybrid saat ini? Dan rencana kegiatan untuk 1 tahun ke depan apa aja sih? Kalau rencana offline tentu ada ya, dari kami juga udah nyiapin tempat, venue segala macam. Dan untuk 1 tahun ke depan rencana kita mau ini sih bikin jadwal rutin lagi yang lebih bisa dibilang buat ngikutin kompetisi, lebih kompetitif. Dan memang kalau ada yang mau baru ikut dan baru join dan mau belajar itu kita terbuka banget buat mereka. Oke, mantap. Berarti lebih ke merutinkan saja ya untuk latihannya begitu. Nah, kenapa sih mahasiswa baru harus masuk ke Hyperdynamic Esport ini? Karena alasan utamanya itu dibuat dari Hyperdynamic ini, alasannya itu untuk mewadai orang-orang yang berminat di e-sport ini ya, terutama Mobile Legends. Jadi seenggaknya buat kalian yang suka main Mobile Legends dan biasa sering solo rank, itu bisa banget ikut dan bisa buat mabar buat kita juga. Oke, berarti mabar tuh sekalian healing ya Mas sebenarnya begitu. Oke, lanjut. Nah, kira-kira ada syarat tertentu nggak sih kenapa mahasiswa itu harus join di Hyperdynamic ini? Untuk syarat sebenarnya nggak ada syarat utama. Yang penting kalian tuh punya device buat main Mobile Legends dan koneksi internet yang memadai. Oke, berarti cuma 2 syarat itu aja ya sebenarnya, device dan juga koneksi internet udah bisa nih join Hyperdynamic Esport ini begitu. Nah, kira-kira ada biaya nggak sih Mas untuk daftar di Hyperdynamic ini? Untuk biaya nggak ada ya, kita di sini gratis aja semuanya. Yang penting ada niat dan kemauan dari mereka, dari kalian bisa join sini. Oke, berarti gratis tanpa dibungut biaya spesial pun nih teman-teman. Jadi kalau misal cuman ada niat doang nih sebenarnya tuh udah bisa banget buat join Hyperdynamic Esport begitu. Nah, mungkin untuk menutup sesi tanya jawab ini, apakah ada yang ingin disampaikan sama Mas Dimas ke teman-teman semuanya sebagai closing statement begitu? Apa ya closing statementnya? Ini aja deh. Selamat datang ya buat teman-teman mahasiswa baru. Selamat bersenang-senang dengan beragam aktivitas baru di dunia perkuliahan ini. Dan ayo mabar bersama kita. Ditunggu mabarnya ya teman-teman mabar 2022 semuanya. Maaf ya, maaf. Halo, sini duduk. Nafas dulu, nafas. Kamu habis ngapain? Habis latihan badminton tadi. Wah, keren banget main badminton ya. Iya Mbak Viro. Wah, tapi aku belum kenal nih sama kamu. Boleh dong kenalan dulu? Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Hornasya, bisa dipanggil Caca. Aku dari angkatan 2020 dan aku sebagai perwakilan dari Hyperdynamic Badminton. Oke, salam kenal Caca. Salam kenal Mbak. Nah, mumpung kamu lagi di sini juga, aku boleh nggak nih tanya-tanya tentang Hyperdynamic Badminton? Boleh dong. Oke, boleh ya. Nah, aku pengen tahu nih kira-kira hal apa sih yang menarik dari badminton psikologi UNS? Oke, kalau dari badminton ini seru banget teman-teman karena kita bisa main bareng, nggak cuma dengan anak psikologi UNS, tapi juga saat di lapangan itu kita ketemu dengan teman-teman lain yang juga punya minat main badminton bareng nih sama kita. Kita juga bisa jalin relasi di sana kayak gitu. Dan rata-rata nih orang yang badminton tuh jadi tempat coping stress gitu buat anak-anak psikologi gitu. Oke, mantap banget, dapat relasi terus bisa jadi coping stress juga ya Mbak Caca. Nah, gimana sih caranya kita join di badminton psikologi UNS ini sedangkan kita tuh nggak punya nih skill badminton sama sekali? Oh tenang aja, nggak usah khawatir karena dulu awalnya aku juga kurang bisa nih main badminton sejujurnya. Cuman
di Hyperdynamic ini kita bakal latihan sama-sama, bakal seru-seruan bareng, dan kita juga diajarin teknik-teknik dasar buat main badminton. Jadi tenang aja teman-teman, buat yang nggak bisa atau belum bisa bermain badminton, pasti diajarin bareng-bareng gitu. Oke, berarti boleh banget nih ya, misal nggak ada skill sama sekali di badminton, tetap boleh join ya ke Hyperdynamic ini. Iya, boleh banget dong. Oke, sangat terbuka ya Mbak Caca. Betul. Nah, kira-kira rencana ke depan Hyperdynamic badminton ini apa aja sih? Oke, karena di badminton ini kan kita perlu aktivitas fisik dan ketemu banyak orang juga ya. Jadi karena sebelumnya kita udah 2 tahun pandemi ya teman-teman, jadi kayak kurang nih untuk latihan offline-nya, dan juga udah jarang ikut kompetisi. Nah, rencana ke depan ini di Hyperdynamic pengen banget untuk bikin orang-orang yang ikut badminton ini semangat nih buat latihan offline bareng-bareng kayak gitu, lebih sering di latihan offline-nya sih, dan coba ikut kompetisi badmintonnya gitu. Oke, berarti lebih membangkitkan semangat offline-nya lagi ya, karena kemarin selama 2 tahun ini cenderung online terus gitu. Iya, bener banget. Oke, ditunggu ya kompetisi dari badminton. Yoi dong, tunggu. Oke, nah ada nggak sih biaya untuk join badminton di Psikologi UNS? Kalau buat biaya sendiri sih nggak ada ya teman-teman, jadi gratis, tapi mungkin bakal ada kayak kas anggota gitu. Biasanya kasnya itu buat kayak kita sewa lapangan atau kita beli alat-alat untuk bermain badminton aja kok. Jadi kayak nggak usah bayar-bayar, paling cuman kas anggota aja, dan itu sesuai kesepakatan bareng-bareng gitu. Oke, mantap, keren banget, ada kasnya juga ya untuk kebutuhan kedepannya gitu. Oke, nah kira-kira benefit apa aja sih yang bisa didapetin ketika kita join badminton Psikologi UNS? Oke, tadi aku udah sempat mention ya, kalau misalnya kita main badminton itu meskipun di psikologi, di lapangannya kita main sama teman-teman di luar psikologi kan, ya berarti kita bisa nambah relasi, jadi coping stres, terus kita juga sehat karena kita beraktivitas fisik ya Mbak Firu ya, gitu. Oke, berarti kita lebih menjadi remaja sehat nih ya, karena kita akhir-akhir ini udah jadi remaja jompo selama 2 tahun. Oke, nah karena kita udah menghabiskan banyak waktu untuk ngobrol nih, kira-kira Mbak Caca ada aktivitas lain nggak setelah ini? Ada Mbak Firu tadi ya, soalnya abis ini aku mau lanjut latihan lagi nih. Wah. Karena bakal ada kompetisi yang harus aku ikutin. Oke, nah sebelum meninggalkan dan lanjut aktivitas latihannya, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak ke teman-teman mahasiswa baru 2022 nih? Oke, closing statement buat bapak-bapak di sini. Aku tunggu kehadirannya buat join badminton Psikologi UNS, dan aku tunggu banget ya. Jangan malu-malu buat nyalurin minat bakat kalian, khususnya di bidang olahraga yaitu badminton. Sampai ketemu di sana. Dadah. Yeay, terima kasih Mbak Caca. Ya, ditunggu ya partisipasi semuanya di badminton Psikologi UNS. Dah, boleh Mbak mau lanjut latihan. Semangat. Makasih, dadah. Ini bola siapa ya? Permisi Mbak, kayaknya itu bola saya deh. Walah, bola kamu tadi gelinding sampai sini. Oh, pantas dicari-cari nggak ketemu tadi di sini. BTW, nah kamu siapa? Aku belum kenal nih. Kok tiba-tiba duduk aja di sini? Oke, aku perkenalan dulu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Haidar Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa Panggil Haidar dan aku dari angkatan 2021. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama rekanku. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gio dari angkatan 2021. Oke, hai, salam kenal Mas Haidar dan juga Mas Gio. Nah, kan udah duduk di sini nih, nggak afdol kalau nggak aku tanyain dong ya. Aku pengen tanya-tanya seputar futsal Psikologi UNS begitu. Nah, apa aja sih hal yang menarik dari futsal Psikologi UNS? Oke, jadi hal yang menarik dari futsal Psikologi UNS itu yang pertama, biasanya kegiatan-kegiatan futsal di luar sana itu atau perguruan-perguruan olahraga itu sudah mencakup orang-orang yang mahir atau terampil istilahnya. Nah, di futsal Psikologi UNS sendiri kita nggak menargetkan hal kayak gitu buat awal-awal, karena target kita itu mengumpulkan dulu orang-orang yang memang punya passion atau keinginan di psikologi untuk bermain futsal. Nah, kemudian yang kedua itu uniknya itu karena di futsal Psikologi UNS ini kita nggak cuma main-main atau latihan aja, tapi juga bakal sharing-sharing tentang
dunia perkuliahan, terus kita juga bakal ketemu sama angkatan atau teman yang lain, dan itu bisa mempererat silaturahmi gitu. Oke, mantap banget nih. Jadi walaupun ini adalah hyperdynamic futsal, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita bahas-bahas hal-hal yang mungkin terkait dengan dunia perkuliahan begitu ya. Oke, keren. Lanjut nih. Gimana sih kalau misal kita nggak punya skill sama sekali terkait futsal, tapi kita pingin banget nih join futsal psikologi UNS? Ya, mungkin aku yang jawab ya. Jadi walaupun pada dasarnya nggak punya skill gitu, maksudnya nggak tahu main futsal gitu, itu tidak masalah buat kita. Jadi kita menerima, kita sangat welcome dengan teman-teman yang ingin join walaupun belum ada kemampuan dasar untuk bermain futsal, itu kami sangat welcome begitu. Oke, hyperdynamic futsal ini sangat terbuka ya, berarti bagi mahasiswa baru yang mungkin pingin join tapi nggak punya skill sama sekali begitu. Jadi daftar aja guys, gitu. Oke, nah rencana ke depan apa sih yang akan dilakukan oleh futsal psikologi UNS? Buat rencana kedepannya, untuk rencana jangka pendek itu kita mau ngadain sesi latihan rutin tentunya. Mungkin sebulan itu intensitas latihannya bisa 2 atau sampai 3 kali menyesuaikan kondisi juga. Dan untuk jangka panjangnya itu kita berniat untuk untuk mencari pelatih atau instruktur istilahnya untuk bisa lebih efisien dalam latihan dan juga bermain, karena seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita punya passion atau suatu keinginan gitu, kalau tidak dilombakan atau di kompetisi itu bakal sangat sayang gitu, karena itu juga salah satu wadah prestasi untuk di luar akademik seperti itu. Oke, berarti target utamanya itu sekarang lagi pemulihan latihan rutin begitu ya, Mas? Iya, benar banget. Oke, mantap. Nah, kira-kira pencapaian apa aja sih yang diraih oleh futsal psikologi UNS? Kalau untuk pencapaian futsal psikologi UNS jauh ini, karena sebelumnya ya futsal psikologi UNS itu sempat berhenti karena ada 1-2 alasan atau 1-2 hal gitu. Nah, tapi sejauh ini futsal psikologi UNS itu udah pernah meraih juara 2 di Festival Psikologi Summit seperti itu. Oke, keren banget nih teman-teman, udah dapet juara di suatu kompetisi ya begitu. Ya, oke, keren. Ditunggu kejuaraan-kejuaraan selanjutnya ya. Oke, nah benefit apa aja sih yang bisa kita dapatkan ketika kita join futsal psikologi UNS? Ya, jadi benefitnya selain yang paling pertama tadi bisa menambah skill, bisa menambah relasi, kita juga salah satunya itu mungkin sebagai sarana untuk healing ya buat teman-teman mahasiswa, setelah banyak tugas, banyak ujian gitu, banyak ikut organisasi sana sini, kita mungkin healingnya melalui futsal ini, istilahnya melepaskan stres gitu untuk sementara gitu. Mungkin itu benefitnya ya yang bisa didapat dari ikut futsal ini. Oke, sehat dapat, healingnya dapat ya, jadi double nih benefitnya teman-teman. Nah, di futsal ini kan identik cowok ya begitu. Nah, sedangkan mahasiswa di psikologi ini tuh mayoritasnya cewek gitu. Apakah boleh mahasiswa cewek ini juga join di futsal psikologi UNS? Sebenarnya kalau untuk boleh atau tidaknya itu jelas-jelas boleh ya, karena futsal itu merupakan olahraga yang umum yang bisa dimainin siapa aja, baik cowok atau cewek. Cuman untuk perkembangan program kedepannya itu kita masih memfokuskan buat cowok dulu, karena memang cowok itu dominannya di futsal itu lebih dominan untuk ikut gitu ya, karena di luar pun biasanya kompetisi atau lomba futsal itu lebih dominan oleh cowok. Nah, tapi untuk ketika latihan itu udah intens atau udah cukup lama nih programnya berjalan, itu nggak dipungkiri juga bisa jadi bakal merambat ke ranah yang cewek, karena seperti diketahui kalau di psikologi itu jumlah ceweknya lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin ada SDM atau orang-orang yang juga ingin bermain futsal gitu. Jadi kita tetap mewadahi baik cowok maupun cewek kesimpulannya. Oke, berarti boleh banget ya walaupun cewek tapi daftar futsal di psikologi UNS? Boleh banget, boleh. Oke, mantap banget. Nah, sebelum menutup, apakah ada yang ingin disampaikan dari Mas Haidar dan juga Mas Gio sebagai closing statement? Untuk closing statement dari saya untuk teman-teman mahasiswa baru 2022, jangan lupa join untuk main futsal bareng. Kita sehat sama-sama, kita healing sama-sama. Kalau sehat itu kan enak semuanya. Jadi sehatlah secara fisik dan secara psikis. Kalau dari saya itu, silakan Haidar. Kalau dari saya pribadi mungkin sebagian sudah disampaikan oleh Mas Gio, tapi mungkin buat Mas baru
jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru ya, apalagi itu merupakan kesukaan kalian, merupakan passion kalian, karena akan sangat disayangkan jika hal tersebut tidak terlaksana hanya karena rasa takut dan cemas. Pokoknya untuk futsal psikologi jaya selalu. Oke, jaya, keren banget. Oke, ditunggu ya mahasiswa baru 2022 untuk join futsal psikologi UNS. Makasih banyak Mas Haidar dan juga Mas Gio. Sama-sama. Sampai jumpa. Banyak bertemu, namun tak banyak menemukan. Apa yang sebenarnya dicari? Dirinya. Mungkin lebih tepatnya, apa yang menurutnya benar-benar dirinya. Lantas, setelah itu apa? Akankah berakhir begitu saja? Seharusnya tidak. Karena mencari dan menemukan harus tetap berlanjut hingga akhirnya dia bisa mempertahankan apa yang sudah diusahakan. Bukankah begitu? It's the thought of being young, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John. Do they feel like we're just getting started? Let's get colder, the rhythm's got you falling behind. Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's take a blast and live just like we're gonna be rolling like we're dancing fools. And I'm rolling, 'cause we're running away. Don't need a talk, no talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to touch. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it face, yeah, you know just how to play. Just hit the right one, yeah, 'cause there's no looking back. There ain't one to prove we don't got this on right, yeah. The world is over, the time is so as we ride. We will keep going and stay up until we see the sun rise. And you say, I wanna dance, the music got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's take a blast and live just like we're gonna be rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when it's all you know how to learn. And the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Let me show ya that we can keep the fire alive. This is not over till it's over. Say it one more time.
sambil meninggalkan teriak-teriak kecil yang menghilangkan bunga-bunga karma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampainya di seberang sana, tinggalkanlah begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Berangkat dari banyaknya pertanyaan yang jawabannya saja sulit ditemukan, perjalanan panjang ini mengajarkan bahwa bukan persoalan seberapa lama dan seberapa banyak yang ia bisa, namun seberapa ingin ia melakukan apa yang menurutnya paling menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Lalu, bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menjadi kamu yang seutuhnya? Atau justru kamu masih bersembunyi karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa? Hei, tunjukkan saja apa adanya dirimu dan biarkan semesta ini mengetahuinya. Percaya, tidak ada yang lebih baik daripada menjadi kamu yang seutuhnya.